Jamaah rahimahumullah, itu syariat. Tetapi cara melaksanakan sholat subuh, ya itu kadang beda, satu ulama dengan yang lain, satu mazhab dari yang lain. Ada yang memulai dengan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Ada yang tidak pakai itu. Niat di dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan niat memang dalam hati. Tapi talafuz mengucapkan niat itu sebaiknya dilakukan untuk supaya niat lebih mengesan. Terus setelah i'tidal rakaat kedua, golongan Syafi'iyah itu baca kunut, yang lain tidak. Walaupun pendapat ini bukan prinsip, sehingga kadang terjadi pergeseran fikih. Pergeseran fikih itu disebut talfik. Misalnya waktu Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu kan muridnya Imam Syafi'i tapi mendirikan mazhab yang beda. Imam Hambali itu tidak mengajarkan kunut ba'da subuh. Imam Syafi'i merutirkan kunut ba'da subuh. Kalau tidak kunut, itu imamnya atau orang yang sholat subuh itu terus sujud sahwi, gitu kan? Karena kunut bagi Imam Syafi'i itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah saking pentingnya seakan-akan menjadi bagian dari sholat. Kalau terlupa atau tidak baca, maka sujud sahwi sebelum salam. Ya, kalau Imam Hambali tidak. Tapi Imam Syafi'i sudah meninggal, Imam Hambali itu berkunjung ya ke masjid, dan di sana beliau diminta jadi imam. Uniknya orang sudah tidak tahu kalau Imam Hambali benar benar berumur. Tapi begitu i'tidal rakaat kedua, sami Allah liman hamidah, beliau itu berkunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Nah, di samping membuat jamaah setempat itu lega, betul, itu juga menimbulkan pertanyaan, kok Imam Hambali kok kunut? Ketika ditanya, beliau menjawab, untuk menghormati guru saya Imam Syafi'i, beliau sudah samare di makam sebelah. Jadi orang memegang bahkan mengajarkan fikih berbeda dari fikih yang lain, tapi bisa jadi dia melakukan apa yang diajarkan oleh mazhab atau fikih yang lain. Itu namanya tauhid. Itu boleh ya, boleh. Pada dasarnya sekarang ini kita ini dalam mengamalkan agama, fikihnya itu tidak tunggal, ya, tidak tunggal. Seperti misalnya ibu-ibu ya, ini kan pakai jilbab, ya, pakai jilbab yang wajahnya kelihatan, walaupun sebagian ditutup dengan masker. Tapi itu bukan apa namanya, bukan burdah atau bukan sadar ya. Yang ulama mazhab 4 itu semuanya tidak mewajibkan cadar kecuali satu, yaitu Imam Syafi'i. Jadi ibu-ibu atau di tempat kita biasanya jamaah kita ini mengaku saya ini mazhabnya Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Tenangnya Pak, enggak. Garwane nggak sadar boleh. Ya berarti bukan Syafi'iyah kalau murni loh ya. Kalau sholat bagaimana misalnya? Ada perlu sholat atau tidak? Oke, Imam Syafi'i perlu sholat. Ini takbir di jalan, kalau takbirin apa? Berarti itu Syafi'iyah. Nek Syafi'iyah takbirnya di depan dada. Apalagi yang takbirnya begini, sekarang bermagam gitu. Tangan itu begini. Ada baiknya kita belajar fikih sehingga mengenal dan memahami perbedaan dengan orang lain. Ada yang sholat jenazah itu takbir 4 kali itu angkat tangannya sekali. Kalau kita kan angkat tangan 4 kali. Allahu Akbar. Takbir kedua bunyi Allahu Akbar. Takbir keempat Allahu Akbar. Perbedaan-perbedaan itu sifatnya variasi, bukan kontradiksi. Perbedaan semacam itu cukup dipahami, dilaksanakan salah satu yang kita mantap, kita boleh pindah atau menggunakan salah satu dari yang berbeda itu. Nah, ini sih gampang-gampang Pak, boleh. Misalnya sholatnya pakai Syafi'iyah, tetapi wudhunya itu pakai Malikiyah.
Malikiyah itu gampang, suami istri habis berwudu sun-sunan udah apa-apa. Sholat gandengan cek terus sholat itu tidak batal ya, bersentuhan tangan atau kulit dengan kulit tanpa penghalang bighairi hail itu tidak membatalkan wudu bagi 3 mazhab. Imam Syafi'i mengatakan batal wudu ini. Ya, kalau ada persentuhan kulit antara laki-laki perempuan ajnabi bukan atau yang sudah dinikah. Nah itu sebetulnya ayatnya sama. Ya, kalau engkau dalam keadaan berwudu, nah lalu mau sholat gitu, tapi wudu sudah diajarkan kalian begitu. Tapi kalau kejadian kalian sakit, ya, atau menempuh perjalanan panjang, atau habis kembali dari minal ghaib itu buang air. Aula mastumun nisa atau kalian habis bersentuhan dengan perempuan, ya, Anissa. Kemudian Anissa ini konotasinya istri, walaupun Anissa itu artinya perempuan. Nah, aula mastumun nisa, falam tajidu ma'an dan tidak ketemu air, atau ada air tapi cukup untuk minum, tidak untuk wudu. Alam tajidu ma'an fatayamam sa'idan thayyibah, maka carilah debu yang suci lalu bertayamumlah, gitu kan. Nah itu ulama sunisa itu oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah yang mengikuti beliau itu ya sentuhan biasa. Tapi oleh ulama mazhab yang lain enggak, sentuhan itu berarti berhubungan sebadan, hubungan antara suami istri yang mewujudkan mandi janabah. Tapi kalau tidak cukup air, cukup tayamum. Perbedaan itu sehingga menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah itu sentuhan bahkan dengan suami antara suami dan istri membatalkan wudu. Tapi bagi ulama mazhab yang tidak, wah enak mazhab yang pindah orang apa, itu namanya talfik, ya, talfik. Dengan suami istri ya itu paham, terus senengane bodoh dilalai pembeli Syafi'iyah, aku orang Syafi'iyah, aku tak karepku sing penting ono di mazhab-mazhab itu ada gitu ya. Bojone bar wudu ya terus dikerkepi diambungi. Bapak ini kelibatan aku jadi rasa batal baik. Jadi pemilih yang muda itu boleh, ya, boleh. Karena itu kita perlu belajar hal-hal yang ada di mazhab-mazhab yang lain. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat tahajud, Sayyidah Aisyah itu kadang tidak ikut tahajud, tapi beliau bangun gitu kan. Itu beliau dengan kemanjaan beliau, kakinya diselonongkan itu di tempat Nabi mau sujud. Nah ketika Nabi mau sujud, terus pindah sini kaki Aisyah dulu, nah, yang tidak pakai training atau tidak panjang gitu ya. Jadi kaki lamaran itu dipegang pindah supaya beliau bisa sujud. Itu Nabi tidak batal sholat. Tapi kita wajib menghormati pendapat orang. Itu gambaran fikih ya Pak. Hampir semua ya perilaku ibadah itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Wudu itu jangan dikira hanya satu cara, banyak cara. Ya. Di antaranya kalau kita berwudu itu kan wajibnya basuh wajah, basuh tangan sampai siku. Kalau saya menggunakan tangan dari bawah ke atas karena wa aidikum ilal marafiq, dari tangan ini dari bawah sampai siku. Lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Tapi ada mazhab yang mengajarkan kaki tidak dibasuh, hanya diusap gitu. Karena bacanya beda, kalau kita wa arjulakum jika kakinya dibasuh, sementara mereka menggunakan wa arjulikum, berarti kepala diusap, rambut diusap, dan juga kaki diusap. Diusap itu tidak pakai air, jadi orang bisa berwudu pakai sepatu gitu. Menurut Madhabiyah, setelah basuh ini, kepala diusap, sampai terus ke masjid, sepatunya kayak diuculi terus diusap. Itu ada seperti itu. Enak ya, tak melu kuwi bae. Di sini tidak boleh ya.
Bahkan sampai soal nikah. Nah, nikah itu udah bikinnya. Cuma yang di sini yang diberlakukan adalah juga termasuk oleh Kemenang dan juga KUA adalah standar fikih Syafi'iyah. Syafi'iyah ya seperti nikah yang kita tahu itu, ya. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan tidak datang nggak apa-apa asalkan masih hidup ya. Ini orang mempelai perempuan ini soalnya mati nggak boleh. Tapi mempelai laki-laki wajib datang sebagai rukun. Yang kedua ada wali, ya, ada 2 saksi. Kemudian ada sigot, ijab dan qabul. Nah, di mazhab yang lain wali itu tidak wajib asalkan yang mau nikah perempuannya itu dewasa dan berakal sehat, gitu ya. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Saya berniat menikahkan diri saya dengan Anda, Pak Jarod, gitu. Dia kalau tampil, udah tidur bareng gitu. Nah, itu belum salah. Tapi kalau mendapat mazhab Hanafi diterapkan di Indonesia bisa kacau. Akhirnya pemerintah ikut mengatur yang diberlakukan adalah pendapat Imam Syafi'i. Nikah itu harus dengan wali, harus dengan 2 saksi, gitu. Makanya dulu ada loh ulama di Jakarta, ya, ketemu di hotel, lalu terjadi pernikahan di antara mereka tanpa saksi, tanpa wali, karena menggunakan mazhab Imam Hanafi, gitu. Terus malamnya sudah sekamar, lantas habis subuh itu ada wartawan mewawancarai si putri itu, lalu mengaku dengan penuh bangga, gitu, kami tadi malam menikah. Terus semua bertanya, para ulama tidak berani menyalahkan karena yang menikah tadi adalah ulama juga, dan itu merupakan salah satu pendapat mazhab fikih. Jadi tapi tujuan untuk belajar fikih sesungguhnya kita ini mengamalkan pendapat yang terbaik, ya, terbaik. Coba puasa, misalnya fikih, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i yang suka kita dengar lewat Mama Dede itu, ya, itu kalau wanita hamil dalam terus masuk Ramadan, maka wanita hamil itu tidak puasa dan nantinya bayar fidyah. Tetapi kalau ia mengkhawatirkan keselamatan bayinya sehingga dia tidak puasa, bukan hanya fidyah, tapi sekaligus sudah qadha, gitu kan? Abot menurut Imam Syafi'i paling berat, ya. Kalau menurut ulama yang lain jumhur cukup salah satu, yaitu fidyah, ya, karena wanita hamil termasuk alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Lalu jamaah ada pendapat ketiga yang sangat ringan, pendukung pendapat Ibnu Hazm, ya, fikihnya itu Hazimiyah, masuk kategori ulama Ahlussunnah. Beliau menyatakan ada 2 kewajiban ketemu, ya, yaitu kewajiban merawat kehamilan dan kewajiban menjalankan puasa selama Ramadan. Karena 2 kewajiban itu bertemu, maka berlaku kaidah fikih al-wajibu la yutraku illa bil wajib. Kewajiban itu tidak ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain. Bayangkan saya seorang pegawai dapat disposisi waktunya sama 2. Yang satu harus ke Kalimantan, yang satunya harus ke Jakarta, tanggal dan akhirnya sama. Bagaimana? Apa dilakoni kabeh? Ya, tidak kabeh. Salah satu karena kewajiban itu ditinggalkan dengan kewajiban yang lain. Wajib puasa, ya wajib melanjutkan atau merawat kehamilan. Kata Ibnu Hazm, ya pilih salah satu. Kalau salah satu dipilih, yang mana yang ditinggalkan? Jadi kewajiban puasa itu tiap tahun itu datang. Kewajiban merawat kehamilan tidak setiap tahun datang. Maka yang ditinggalkan yang setiap tahun. Sekarang tidak puasa, tahun ngarep bisa puasa. Dan meninggalkan itu tidak dosa, karena 2 kewajiban itu. Maka menurut Ibnu Hazm bahwa orang wanita hamil ketika Ramadan, dia cukup merawat kehamilannya dengan makan dan minum normal, tidak usah puasa, tidak usah fidyah, tidak usah qadha. Pilih putih. Pilih sing gampang, orang hukum ini
ya karena ada fikihnya gitu, ada fikihnya. Paham pendeknya, kalau kita paham agama, paham syariat dan paham fikih, hidup itu jadi gampang, jadi maya. Coba ya, pada hari Jumat atau rombongan dari rumahan ini gitu untuk rekreasi atau jago pantai jauh di luar kota, Pati atau di Jawa Timur, hari Jumat. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapaknya, ada anak-anaknya. Nah, dari awal semuanya ini dia gitu ya, yang merancang begitu. Terus dulu ngasari gimana, risetnya gimana. Nah, kalau tahu fikih maka tidak usah riset jamaah. Jadi sholat jamaah itu gugur karena kita meninggalkan status mungkin. Jumatan itu berlaku atau wajib untuk laki-laki dewasa berakal sehat mungkin. Ya, kalau pas sudah ke Jakarta, dino Jumat ini malah penak, orang Jumat menggoli khotbah. Ya, maka nanti kalau sudah masuk waktu Jumatan, biarkan saja kendaraan jangan terus. Gitu. Kira-kira jam 1 atau jam 1:15, terus kendaraan dipinggirkan masuk ke parkiran salah satu masjid. Semua turun, istirahat, ini ibu istirahat atau nanti bukan istirahat. Turun lalu ambil air wudhu. Setelah itu kan masjid sudah kosong, tidak ada jualan. Ya, masuk masjid, terus sholat zuhur 2 rakaat. Ya, jadi qomat dulu ada qomat, terus zuhur 2 rakaat. Setelah salam, lalu qomat lagi, asar 2 rakaat. Setiap satu melanjutkan perjalanan. Nanti kalau masuk maghrib, ya tidak usah pas waktu jamaah berlangsung. Ya kira-kira jamaah sudah rampung, ya masuk masjid jam 6:30 gitu, sholat maghrib, sambung sholat isya 2 rakaat. Jadi kalau paham, kemudian dicek jamaah jangan ada yang puasa, perjalanan ke puasa. Saya puasa Daud, walaupun Daud, ya puasa sunat tinggalkan. Jadi kalau paham fikih itu, makanya Nabi bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang oleh Allah dikehendaki baik, enak, nyaman hidupnya, maka ia difaqihkan dalam agama. Dia dipinterkan dalam agama. Agama itu sudah pintar, itu hidup menjadi mudah, bukan karena menggampangkan.